Ya, kembali bersama kami dalam Power Breakfast di segmen Create Up. Dan masih bergabung bersama kami Bapak Sopyan Mulyana, Riset Pengembangan Kompepar Agro Eduwisata Organik Mulia Harja. Pak Sopyan, ini kemudian bagaimana kehadiran agro eduwisata ini terhadap perekonomian warga? Sumbangsi atau kontribusinya seperti apa? Jadi selain kita didukung oleh pemerintah, kita juga disupport oleh masyarakat, karena yang bergerak itu masyarakat, jadi masyarakat juga ikut terjun langsung, baik itu pembangunan, baik itu swadayanya pun ikut. Kemudian untuk pemberdayaan ekonominya, jadi yang bergerak di bidang kulinernya kita libatkan masyarakat seperti itu. Jadi untuk wisata kulinernya, apabila teman-teman ingin berkunjung ke sana itu kita ada nasi liwet, ada nasi tutuk oncom, kemudian ada bakaran, ada rebusan, ada minum khas juga di sana, yaitu kita ada bantek dan bajigur yang tentunya diolah oleh masyarakat setempat, oleh petani setempat, yang dimana bahan-bahan dasarnya itu adalah hasil dari pertanian di agro eduwisata organik Mulia Harja. Oke, jadi akhirnya aktivitasnya melibatkan masyarakat, kembali lagi ke masyarakat begitu ya. Tapi dengan kondisi PPKM atau pandemi ini bagaimana nih Pak Sopyan di sana aktivitasnya? Untuk pandemi ini kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk PPKM level 4 kemarin itu kita tutup selama kurang lebih 1,5 bulan kita tutup. Kemudian untuk saat ini kita mulai mengajukan uji coba ke Dinas Pariwisata untuk fasilitas restorannya, maksudnya untuk kulinernya seperti itu, untuk kuliner dan olahraganya, karena kan pengunjungnya juga dibatasi. Untuk olahraga itu kita maksimal itu 4-6 orang untuk cycling, untuk sepeda. Kemudian untuk hiking pun sama. Kita untuk hiking pun untuk pesertanya itu dibatasi 5-7 orang saja. Oke. Jadi akhirnya memang sedang mengajukan proses agak sedikit dilonggarkan untuk beberapa aktivitas di sana ya, agar kemudian bisa berjalan kembali ya Pak Sopyan. Betul. Nah, kemudian di tengah pandemi atau PPKM seperti ini, meskipun aktivitas terbatas, tapi tentunya strategi atau langkah-langkah bisnis kan tetap diperlukan ya, Pak Sopyan. Lantas apa yang kemudian dilakukan untuk nantinya bisa semakin mengundang masyarakat, terutama jika kasus COVID-19 sudah mulai menurun? Apa yang kemudian dilakukan saat-saat ini? Jadi untuk saat ini kita bisa dibilang kita mengatur strategi lah ya. Mengatur strategi dalam artian ini kita mulai menggait beberapa sponsor, kemudian beberapa pihak-pihak yang memang ingin melakukan kerjasama dengan agro eduwisata organik sendiri. Kemudian untuk persiapan ke masyarakatnya pun kita lebih mempersiapkan di masyarakatnya nih, agar setelah pandemi ini selesai banyak yang berkunjung sehingga pengunjung itu semakin nyaman dan betah. Karena masyarakatnya itu harus kita upayakan itu seramah dan senyaman mungkin terhadap pengunjung seperti itu. Oke, jadi memang akhirnya didorong untuk bisa membuat masyarakat yang datang nyaman begitu ya. Tapi adakah kemudian strategi pemasaran yang semakin digencarkan di tengah saat ini, Pak Sopyan? Mungkin dilibatkan selain sponsor tadi ada public figure atau mungkin tokoh-tokoh untuk kemudian semakin memperkenalkan agro eduwisata organik Mulia Harja ini. Oh betul. Jadi selain dari kita promosi di media sosial, kita juga seringkali mengundang beberapa selebgram atau influencer influencer seperti itu. Kemudian dan kita juga sering kali untuk pemerintah Kota Bogor ini ikut mempromosikan agrowisata organik, baik itu dari media pemerintahan maupun dari media pribadi masing-masing. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, karena mereka sering sekali mempromosikan untuk agrowisata organik. Oke, jadi memang akhirnya sudah cukup banyak melibatkan public figure, bahkan juga pemerintah. Terakhir Pak Sopyan, ini singkat saja, harapannya bagaimana ini untuk agrowisata
Mulia Harja ini, terutama di tengah pandemi, dan nanti kita harapkan pandemi segera berakhir. Harapannya. Betul. Jadi harapan dari Agrodesa Organik ini adalah semoga pandemi segera berakhir, Ya. semoga sehingga aktivitas di masyarakat kembali berjalan, semua sektor bisa kembali berjalan, sektor pariwisata, sektor kesehatan dan lain-lain dapat berjalan, dan semuanya berkesinambungan. Karena kenapa? Ketika pariwisatanya jalan, UMKM-nya pun jalan, seperti itu, sehingga masyarakat itu mendapatkan peningkatan kesejahteraan kembali. Oke, itu juga menjadi harapan saya, kemudian juga mewakili masyarakat luas agar pandemi segera berakhir, dan tentunya agrowisata organik dari Mulia Harja juga bisa dapat beraktivitas kembali seperti semula, dan kita bisa berbondong-bondong ke sana ya, tunggu kami di sana, Pak Sofyan. Siap. Dan ini menjadi siap. Kami tunggu. Ya. Baiklah, nanti kita akan mungkin ke sana begitu ya, beramai-ramai. Dan Pak Sofyan, ini menjadi akhir diskusi kita di pagi hari ini. Maaf sekali waktunya terbatas. Kita akan sambung di lain kesempatan. Terima kasih banyak, sukses selalu. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID semakin meningkat. Tetap patuh protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa, dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDEX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Fajar Wayong, see you in the morning.